Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karisma Dinda Amalia dari program studi teknik mesin dengan NIM D200230159. Teman-teman yang berbahagia, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita merenung bersama tentang peran fundamental Pancasila sebagai filter budaya asing. Di era globalisasi yang tidak terbendung ini, kita terutama generasi muda dihadapkan pada arus informasi dan budaya dari seluruh penjuru dunia. Budaya asing datang dengan berbagai bentuk, mulai dari gaya hidup, musik, film, hingga pemikiran dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyaringnya agar tidak tercerabut dari akar kebangsaan kita? Jawabannya ada Pancasila. Pancasila dengan 5 silanya bukan sekedar dasar negara, melainkan juga pedoman hidup yang komprehensif. Ia adalah kompas moral dan etika yang membimbing kita dalam menghadapi derasnya arus budaya luar. Pancasila tidak lantas menutup diri dari budaya asing, justru sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk menghargai budaya luar secara selektif. Bagaimana Pancasila membimbing pemuda dalam proses seleksi ini? Mari kita bedah satu per satu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk meyakini adanya Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Ini berarti kita dihadapkan pada budaya asing, kita akan menyaringnya berdasarkan kesesuaian dengan ajaran agama dan nilai-nilai spiritual yang kita anut. Jika suatu budaya asing bertentangan dengan moralitas dan etika beragama, Pancasila membimbing kita untuk menolaknya. Sebaliknya, jika ada nilai positif yang sejalan dengan ajaran agama, kita dapat menerimanya dengan bijak. Sila kedua, kemanusiaan dan beradab, menuntun kita untuk selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dalam konteks budaya asing, sila ini mengajarkan kita untuk menilai apakah suatu budaya menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi keadilan dan mendorong peradaban yang lebih baik. Budaya merendahkan martabat manusia, makin kekerasan atau diskriminasi tentu tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Budaya asing yang berpotensi memecah belah bangsa, menumbuhkan individualisme ekstrim atau mengikis rasa nasionalisme harus kita saring. Sebaliknya, budaya luar yang justru mampu memperkaya khazanah budaya bangsa dan mempererat persatuan dapat kita adaptasi. Pancasila membimbing kita untuk melihat budaya asing dari kacamata kepentingan nasional. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendorong kita untuk berpikir kritis, menggunakan akal sehat dan berpartisipasi aktif dalam menentukan arah bangsa. Ini berarti kita tidak boleh menelan mentah-mentah budaya asing. Kita harus menganalisinya dengan bijak, mendiskusikannya dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Sila ini mengajarkan pemuda untuk tidak bersikap pasif, melainkan menjadi agen penentu dalam proses akulturasi budaya. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan kita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ketika menilai budaya asing, kita perlu melihat apakah budaya itu mendukung pencapaiannya keadilan sosial, pemerataan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Budaya konsumerisme yang berlebihan atau gaya hidup yang hanya mementingkan segelintir orang, misalnya, perlu kita saring karena berpotensi menciptakan ketimpangan. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya melindungi kita dari dampak negatif globalisasi, tapi juga memberikan kerangka berpikir yang sistematis untuk mengadopsi hal-hal positif dari budaya asing, yang membimbing pemuda untuk menjadi individu yang terbuka namun selektif, modern namun tetap berakar pada budaya sendiri, dan global namun tetap bangga menjadi Indonesia. Mari kita jadikan Pancasila sebagai lentera menerangi jalan kita dalam menghadapi tantangan budaya asing. Dengan Pancasila, kita akan menjadi generasi muda yang tidak hanya mampu bersaing di kancah global, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai luhur bangsa. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman semua.